Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 12 Februari 2023. Judul Renungan Perubahan Hati. Diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 25. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, 'Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa'?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, 'Tinggal sesaat saja'? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Saat menjelang kelahiran anaknya, seorang ibu mengalami kontraksi yang menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Sampai akhirnya sang anak terlahir di dunia, dan sang ibu merasakan sukacita yang meluap-luap dalam hatinya. Ia melupakan dan mengabaikan rasa sakit yang telah dialami ketika telah memandang wajah anaknya. Demikian yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mereka akan merasakan kesedihan karena tidak lama lagi mereka akan berpisah dengan Yesus yang akan disalibkan. Tetapi itu tidak berlangsung lama, karena Tuhan Yesus sendiri berkata hanya sesaat, dan mereka akan kembali bersuka cita. Karena Yesus menampakkan diri kepada para murid pasca kebangkitannya. Para murid bersuka cita. Perjumpaan dengan Yesus menguatkan mereka kembali. Perjumpaan itu memberikan kepada semangat mereka dan memperdalam pengenalan mereka akan Kristus. Bahkan Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang percaya setelah Yesus naik ke surga, yaitu pada hari Pentakosta. Setiap orang percaya juga beroleh sukacita, sekalipun mereka mengalami banyak tekanan dan penganiayaan karena memberitakan Kristus, sebab mereka tidak berjuang sendirian. Sebagai orang percaya, kita adalah umat pilihan Allah yang berhak menerima karunia sukacita itu. Kita bukan bersukacita karena semua keinginan kita terpenuhi, tetapi karena anugerah keselamatan oleh Kristus. Sukacita yang dikaruniakan Allah tidak dipengaruhi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang mengalami duka cita yang dikarenakan tekanan ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau bahkan intimidasi karena memberitakan tentang Kristus. Tetapi anugerah sukacita yang Allah berikan melampaui duka cita yang kita alami. Duka cita karena Kristus adalah bagian dari perjalanan dari mereka yang akan menerima sukacita kekal dalam Kristus. Amin, terpujilah nama Tuhan.